Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan, termasuk di antara keteladanan bagaimana kita meneladani membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina khairil anam alladzi unzila alaihil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tambak Teras TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali seperti tahun yang lalu. Dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan, termasuk di antara keteladanan bagaimana kita meneladani membaca Al-Quran. Rasulullah SAW, kita sudah 1400 tahun lebih dari zamannya Rasulullah, tapi Al-Quran dibawa dari Rasul kepada sahabat, dari sahabat kepada ulama, dari ulama ke ulama sampai ke tangan kita. Paling tidak Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran itu paling tidak minimal ada 5 hal. Satu, Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Artinya adalah Rasulullah ketika membaca Al-Quran, beliau membaca dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, sehingga dicapailah yaitu yang maksud dengan ayat Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Kedua kalinya Kanjeng Nabi SAW selalu memperhatikan qiraat yang benar, sehingga kita pun harus meneladani kepada Rasulullah. Kita harus belajar membaca Al-Quran dengan secara benar, bacaan yang benar, bacaan melalui riwayat-riwayat yang sudah dikenal. Di konteks di dalam Indonesia ini yang terkenal adalah qiraat masyhurah, yaitu qiraat Imam Hafiz, riwayat Imam Hafiz, qiraat Imam Asim. Itu adalah salah satu di antara bacaan-bacaan yang mutawatir, sehingga kita sebagai generasi penerusnya, maka kita harus belajar kepada guru-guru kita, musafahah kepada guru-guru ahli Quran, sehingga harapan kita adalah membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Ketiga kalinya paling tidak Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada kita dengan membaca dengan cara yang benar, sehingga kita perlu untuk belajar ilmu tajwid agar bacaan kita benar, baik makharijul huruf maupun sifat-sifat dari huruf dan maupun waqaf dan ibtidaknya di dalam membaca Al-Quran. Itulah yang pertama adalah tartil, yang kedua adalah membaca qiraat dengan benar, yang ketiga dengan tajwid. Nomor 4 yang diteladankan kepada Rasulullah kepada kita adalah Kanjeng Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran dengan cara yang khusyuk. Oleh karenanya khusyuk artinya adalah dengan ketenangan, dengan concern kepada maknanya, sampai lalai terhadap hal-hal di luar itu.
Artinya lalai adalah konsentrasinya kepada bacaan Al-Quran itu dan makna-makna Al-Quran. Suatu ketika ada riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah meriwayatkan, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala li Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah dawuh kepada saya, ya Ibn Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Fakultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud matur, kaifa aqra'u alaikal Qur'an wa unzila alaika. Bagaimana saya akan membacakan Al-Quran kepada panjenengan ya Rasulullah, sedangkan Quran diturunkan kepada panjenengan. Kemudian Rasulullah dawuh, faqala inni astahi an asma'ahu min ghairi. Saya sangat pengen astahi an asma'u, untuk mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Karena didhawuhi seperti itu, kemudian Abdullah bin Mas'ud fakultu faqara'tu suratan nisa. Kemudian apa yang disampaikan? Kemudian Abdullah mengatakan, kemudian aku membaca surat An-Nisa. Ketika aku membaca surat An-Nisa sampai hatta idza balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika sampai pada ayat tersebut, kemudian farafa'tu rasi, kemudian aku mengangkat kepala saya melihat Rasul. Apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah SAW bercucuran air mata. Ini menggambarkan betapa khusyuknya Kanjeng Nabi di dalam baik ketika membaca Al-Quran maupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa membaca Al-Quran dengan cara khusyuk. Yang terakhir adalah membaca Al-Quran yang ditunjukkan oleh Rasul dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar baik tentang teks, makna, arti maupun apa yang menjadi latar belakang. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tapi diturunkan melalui bertahap 22 tahun 22 tahun 22 bulan 22 hari. Artinya Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, walaupun Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya, yaitu Baitul Izzah secara sekaligus. Itulah kemudian Al-Quran disebut mimbabil inzal, diturunkan secara inzal, secara sekaligus. Dan ada yang mimbabit tanzil, diturunkan secara berangsur-angsur. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan 22 tahun sesuai dengan latar belakang yang menyertainya. Ini artinya kita memahami Al-Quran bisa secara utuh, minimal yang kita gali minimal ada 5 hal tadi. Satu adalah dengan tartil, nomor 2 dengan qiraat yang benar, nomor 3 dengan ilmu tajwid, nomor 4 dengan bacaan yang khusyuk, dan yang terakhir nomor 5 adalah dengan memahami makna dan latar belakang turunnya ayat. Itulah yang menjadi hal-hal yang perlu kita kembangkan, kita teruskan. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan min ahlil Quran, senyambang bulan Ramadan. Minta doanya, mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.